Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kami bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kami semua, menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk berhamba kepada Allah, menjadi hamba kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala juga mengirimkan utusannya Nabi Muhammad SAW untuk menjadi contoh, untuk menjadi panutan kepada selainnya, kepada hamba-hamba lainnya, untuk berjalan, untuk mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala minta dari sekalian umat. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad menjadi contoh, pembawa syariat, membawakan ajaran dan jalan yang lurus kepada semua manusia. Allah Subhanahu wa taala juga mengutus beliau sebagai rahmatan lil alamin, bagi sekalian alam. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah berkumpul, sudah berada bersama, berbicara dan memperingati haul ke-8 atau ke-8 tahun wafatnya Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa, di mana beliau Al-Habib Mundhir Al-Musawa sudah menjadi sosok yang mulia, yang agung dan dicintai oleh banyak orang. Mungkin banyak dari orang yang mengenal beliau, banyak dari orang yang sekarang mencintai beliau, dulu mereka tidak mengenal beliau, bahkan mereka tidak pernah melihat Al-Habib Mundhir di kehidupannya. Bahkan mereka tidak pernah mengenal Al-Habib Mundhir, atau pada waktu Habib Mundhir hidup, mereka mencintai dan mengenal beliau setelah beliau wafat. Dan sebab itulah saya berbicara dan di kali ini untuk menjelaskan siapa itu Al-Habib Mundhir dan bagaimana kita mengenal beliau. Di mana Al-Habib Mundhir Al-Musawa untuk mengenal seseorang kita harus menjatuhkan atau menghitung dengan 3 hal. Yang pertama, yang saya maksud untuk mengenal seorang yang khususnya sudah wafat, kita harus menghitung kepadanya 3 hal. Yang pertama adalah apa yang ia bangun selama ia hidup. Yang kedua, apa pendapat orang tentang dia. Yang ketiga, apa individu yang dia didik, orang-orang yang menjadi didikan dia, anak-anaknya, istrinya, dan orang-orang terdekat. Apa menurut mereka dan bagaimana mereka. Yang kita lihat yang pertama adalah apa yang beliau bangun. Al-Habib Mundhir membangun dan merintis Majelis Rasulullah, di mana beliau memulainya dengan susah payah, beliau memulainya dengan penuh semangat, beliau memulainya dari angka atau orang-orang yang sangat sedikit hingga bertambah dan bertambah sampai sekarang menjadi sangat banyak sekali dan menjadi salah satu majelis yang mungkin jika orang berpikir dengan normal pada saat Al-Habib Mundhir Al-Musawa wafat, dan sekarang di tahun ke-8 dari wafat beliau, majelis beliau semakin bercabang, semakin banyak cabangnya, semakin banyak pengikut, semakin banyak orang-orang yang meneruskan dakwah beliau ini. Bangunan yang beliau bangun tetap terbangun dan selalu berkembang. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa selama hidupnya fokus untuk membangun sistem ini, untuk membangun dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk tauladan beliau kepada junjungan beliau yang beliau cintai, Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad memulai hidupnya dan risalah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau Rasulullah SAW dengan berdakwah, mengajak orang kepada Allah, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala hingga beliau wafat. Dan dakwah beliau terus berkembang sampai sekarang, jutaan bahkan miliaran umat Nabi Muhammad dari umat Islam berkembang dan selalu semakin luas. Seperti contoh Al-Habib Mundhir mencontoh Nabi Muhammad beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba karena Nabi Muhammad yang Allah jadikan contoh, dicontoh oleh beliau di
apa yang beliau bangun dalam kehidupan beliau. Yang kedua, bagaimana orang-orang berbicara tentang Al-Habib Mundhir. Ketahuilah bahwa beliau dipuji lebih dari saat beliau hidup. Bahwa beliau pada saat beliau hidup, banyak orang yang mencintai beliau mungkin, dan lebih banyak dan juga banyak orang yang membenci beliau, orang yang tidak menyukai beliau, orang yang menghina beliau mungkin, orang yang berharap kehancuran beliau. Sangat amat atau ada dan banyak. Dan kita lihat sekarang, orang yang memuji beliau jauh lebih banyak. Orang, bahkan angka pujian yang beliau dapatkan dan kehormatan dan kecintaan yang beliau dapatkan semakin banyak dan semakin besar. Begitu pula kita lihat Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat, dan hari ini Nabi Muhammad adalah sosok yang paling banyak dipuji di muka bumi. Manusia yang paling banyak dipuji di dunia ini dan juga di akhirat. Rasulullah SAW, atas apa yang sudah beliau jalankan di kehidupan beliau, atas muamalah beliau, cara beliau berinteraksi dengan orang lain, itu menunjukkan bagaimana mulianya Nabi Muhammad, bagaimana dipujinya Nabi Muhammad dan terpujinya di orang-orang sekelilingnya. Di kehidupan beliau, beliau banyak dicaci SAW, banyak dihina, banyak yang membenci. Tapi setelah beliau wafat, lihat bagaimana pesatnya perkembangan orang-orang, ataupun banyaknya dan semakin banyaknya orang-orang yang cinta kepada beliau, yang merenungi beliau, yang mencintai beliau SAW. Dan begitu juga yang terjadi kepada sosok yang meniru Nabi Muhammad SAW, yaitu yang sedang kita renungkan ini, itu Al-Habib Mundhir Al-Musawa. Yang ketiga, yang menjadi intisari dari pembicaraan saya adalah yang beliau tinggalkan dari individu, orang-orang yang beliau didik, orang-orang yang beliau didik dari anak-anak istri beliau dan anak-anak beliau, istri-istri beliau, pengikut beliau, sahabat beliau. Apa yang beliau tanam pada mereka? Beliau menanam kepada orang-orang itu kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, dan kecintaan kepada gurunya, dan kecintaan kepada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Di mana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW membangun hal yang sama pada orang-orang di sekitarnya. Beliau menanamkan takwa kepada Allah, cinta kepada Allah di para sahabat beliau. Lihatlah orang terdekat, atau salah satu orang terdekat kepada Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Fatimah Az-Zahra, wanita tersuci dan termulia yang ada di muka bumi ini. Beliau adalah salah satu wanita terdekat kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti inilah didikan beliau SAW, di mana Rasulullah SAW menyebutkan di hadisnya, Fatimah bid'atun minni yaghbiduni ma yughbiduha wa yubsituni ma yubsituha fa innal ansaba yawmal qiyamah tanqati'u ghaira nasabi wa sababi wa sihri. Di mana Fatimah adalah putriku, di mana menggembirakan aku apa yang menggembirakan dia, membuat aku murka apa yang membuat dia murka, dan sesungguhnya nasab dan sebab dan perkawinan akan terputus kecuali nasabku, sebabku, dan perkawinan terhadap aku, yaitu yang dimaksud oleh beliau adalah Sayyidina Ali dan keturunannya sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita lihat bagaimana Sayyidina Fatimah, bagaimana kesuciannya. Kita lihat bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bagaimana kemuliaannya hingga sampai ke martabat hadis Nabi Muhammad SAW, Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Aku adalah Madinah atau kota ilmu, dan Ali adalah pintunya. Begitu juga terjadi kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, cucu beliau Al-Hasan wal Husain, dan semua orang yang terkenal, yang kenal dengan beliau dari para sahabatnya. Beliau menanam pada mereka cinta Allah, cinta Rasul, dan menjadikan mereka individu yang bisa menjadi contoh. Kita lihat bagaimana sama yang dengan apa yang diikuti oleh Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa, beliau menanamkan itu. Dalam suatu hari, saya pernah duduk bersama beliau, melihat keadaan beliau dalam sakit beliau yang sangat parah. Beliau sedang dibersihkan perutnya disebabkan operasi yang ada sedikit kegagalan, di mana tersisa bekas luka, bekas jahitan yang terbuka kembali sebab kegagalan tersebut, hingga mengharuskan
luka itu dibersihkan secara berkala, mungkin sehari minimal 2 sampai 3 kali dibersihkan perut beliau, dan itu sangat amat menyakitkan, dan penyakit itu ataupun cobaan itu sangat amat mengganggu beliau, dimana membuat beliau tidak bisa, hampir susah, bahkan hampir tidak bisa berjalan, dan duduk pun sangat sulit, harus selalu harus selalu terlentang atau dalam keadaan posisi tidur. Dan juga sering dengan itu kita melihat di video-video di mana beliau menghadiri acara majelis di Al-Munawwar atau di tempat lainnya dengan menggunakan kasur rumah sakit dengan sebab penyakit itu. Dimana pada saat saya melihat itu diganti, saya merasa kasihan kepada beliau, dan beliau langsung menjawab dan melihat kepada saya setelah mengetahui itu. Beliau berkata, "Muhammad, kau lihat semua kesulitan, semua beban ini, demi Allah, jika dikali lipatkan dan saya memandang kepada wajah Nabi Muhammad SAW, itu semua akan berubah menjadi keindahan, keindahan dan keindahan. Hilang semua bentuk kesulitan, hilang semua bentuk kegundahan." Menanamkan pada saya sebagai anaknya, siapa itu Rasulullah SAW, siapa itu Nabi Muhammad. Alangkah mulianya, alangkah indahnya sosok ini. Menanamkan pertanyaan-pertanyaan itu membuat saya ingin mencintai Rasulullah SAW, menanamkan cinta kepada Nabi Muhammad di hati saya. Dan banyak lagi cerita-cerita lainnya yang tapi karena keterbatasan waktu, hanya ini yang saya bisa sebutkan. Dan semua ini, 3 hal ini menjadi contoh untuk kita, orang-orang yang hadir, orang-orang yang mendengar, orang-orang yang melihat. Ketahuilah bahwa orang yang mencontoh Nabi Muhammad akan sukses di dunia dan di akhirat. Orang yang mengikuti jalan beliau akan sukses di dunia dan di akhirat. Itu akan terjadi padaku dan padamu jika kita berjalan di jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan, yaitu mengabdi, berhamba kepada Allah dan mengikuti hamba yang Allah utus sebagai tauladan, contoh kepada hamba-hamba yang lainnya. Cukup segini dari saya, dan jika ada salah atau lain sebagainya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.